Ojo ngomong hidup kita mengalir seperti air. Nah, bumpet. Ngapunten nggih. Oh, lanjut. Nah, dikatakan tidak memiliki akhlak yang baik. Al-musallim ini tadi seharusnya ini dan dikatakan wajib ini kita berusaha mujahadahnya dengan cara kita minta sama Allah. Tidak ada ikhtiar lain kita selain kita minta sama Allah untuk memberikan kepada kita hati yang baik. Nah, termasuk di sini dikatakan ketika melakukan perbuatan bermuamalah, berinteraksi dengan manusia yang lain. Ini ibarat di sini dikatakan diibaratkan orang yang memiliki akhlakul karimah itu seperti bunga mawar sing sae ngedalaken aroma ingkang wangi. Bahkan sopan santun, berbicara lembut plus sopan santun itu merupakan bagian dari akhlak karimah. Betul gagedor ngoten niku. Ngomongane omongannya sing masyaallah. Sampai kula nantos ngelus dodo. Setunggal budayawan atas bukti teng Madiun. Kula disebut daerah Madiun. Budayawan ini di dalam ceramahnya berbicara tentang satu kata, yaitu hurufnya J akhiran akar. Dia menyatakan, oh artinya ini bukan kata buruk. Orang dosa untuk bilang ini. Hati-hati loh, hati-hati. Ketika orang menghukumi makna ini makna yang tidak baik, kata ini tidak baik, maka ini juga tidak baik. Secara umum, menurut jenengan sing kula sampaikan dengan paham, nggak usah diomong tapi. Huruf PJ akhiran eka. Ketika diucapkan ini konotasinya makna yang tersirat itu baik atau buruk? Saya ngomong tersirat ya. Baik atau buruk? Jangan dikatakan, oh ini bahasa pergaulan. Kalau semacam itu bagaimana? Hati-hati loh, hati-hati loh. Ini bagian daripada untuk membentuk akhlak karimah. Ucapan ini juga berpengaruh. Dari perbuatan, ucapan, ketika berinteraksi, bergaul dengan siapapun. Nah ini, makanya di sini dikatakan wajib ini. Diibaratkan seperti apa ketika dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang manusia yang lain, orang yang memiliki akhlak karimah ini diibaratkan seperti bunga mawar yang bentuknya bagus, kemudian mengeluarkan aroma yang wangi. Dengan kata lain, orang seperti ini banyak disenangi orang lain. Katuskan jenengan diriku, yang saya sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, belum siapa dulu, itu orang musyrikin, itu senang sama kan jenengan. Karena kan Nabi orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya sopan santun. Banyak yang terpercaya, bahkan banyak orang yang nitipkan barang. Zaman dulu sering orang-orang yang titip barang mau bepergian, titip barang ke seseorang. Itu bahkan Nabi Muhammad itu menjadi rujukan. Karena apa? Di dalam diri yang mulia ini terhimpun akhlak karimah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam diri yang mulia ini ada uswah, ada contoh, ada suri tauladan. Makanya jangan suri tauladan yang lain, cukup kita jadi pandangan siapa? Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri mengakui, kalau Allah mengakui jenengan gak ngakoni kan repot. Allah penguasa alam semesta mengakui kita manusia yang sifatnya lemah, gak ngakui loh, kan repot yang seperti ini. Ini akhir zaman ini, hati-hati loh, hati-hati betul. Anda harus bijak di sini. Jangan mengandalkan akal, tidak masuk akal ini. Andalkan iman Anda. Kalau kita andalkan akal, tidak akan masuk. Tapi kalau kita andalkan iman, akal
akal kita akan tunduk. Akal kita akan tunduk. Ya. Nah, ini disebutkan contoh-contoh dari pada akhlak yang maksud tawadhu, jujur dan lain sebagainya. Dan kita disarankan, ditekankan betul untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Banyak, termasuk tidak jujur, bohong, gampang nesu, boleh ngomong. Nek bahasane yang saat ini baperan, semerap baperan gitu. Gak perlu termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adim. Ini Allah yang mengatakan adim Allah. Ibarat saya katakan seperti ini. Kita manusia mengatakan kelereng itu kecil apa besar? Bola tenis kecil, bola sepak, bola voli. Tapi bagi semut lihat kelereng besar, bola tenis lebih besar, bola sepak lebih besar, bola basket lebih besar. Nah, ini yang mengatakan Allah adim kepada siapa? Yang mulia ini. Kalau kita mengatakan adim tentu sudah biasa. Oh, kita ini semut. Allah yang mengatakan Allah Maha Besar, Allah yang Maha Adil mengatakan adil. Tentu Nabi Muhammad ini istimewa. Yang dikatakan adil siapa? Nabi Muhammad, bukan yang lainnya. Kalau Anda baca qasidah Burda, belajar makna daripada qasidah Burda, istimewa Nabi Muhammad ini. Imam Busiri mengatakan bahwa ketika Rasulullah lahir, itu seluruh jasmaninya, saya ngomong jasmani, seperti pesanan. Taruhlah untuk saya alis, ada yang bentuk macam-macam. Alisnya Nabi Muhammad yang paling baik. Dibuat oleh Allah, alisnya Nabi Muhammad paling baik. Rambut, ada macam-macam. Rambutnya Nabi Muhammad paling baik. Paling baik. Mata, hidung, bibir, tangan, semuanya jasmaninya Rasulullah paling baik di antara manusia yang lain. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu memiliki ketampanan yang tunggal, penuh. Kalau Nabi Yusuf kan separuh. Bayangkan Nabi Yusuf itu ketika ditampakkan, dihadapkan kepada orang-orang perempuan yang disuruh ngiris berambang, itu dia sampai tidak sadar motong jarinya. Ada pertanyaan, kenapa Sahabiah ini sahabat perempuan, ketika ketemu Nabi Muhammad kok tidak potong jari pada ketampanan Nabi Muhammad penuh? Karena Nabi Muhammad tampannya ini diikuti dengan wibawa. Nabi Muhammad tampan tapi diikuti dengan wibawa, ada wibawanya. Wibawa itu yang membuat manusia yang lain itu memiliki perasaan enggan, sungkan. Mungkin malu, lebih kepada sungkan ini. Karena wibawanya Nabi Muhammad. Bahkan sahabat itu ketika Abi Bakar bercerita, ketika majelisnya Nabi Muhammad ini digelar, sahabat ini matanya tidak berani mandang Nabi Muhammad. Mandang langsung seperti ini tidak berani, duduk di situ. Sampai orang kafir mengatakan tidak ada orang yang pernah saya lihat sampai seolah-olah orang lain itu ada burung di atas kepalanya. Ya tentu dari majelis awal sampai rampung itu sahabat menurut. Kenapa? Karena wibawanya tadi Muhammad SAW. Seandainya tidak diikuti dengan wibawa, bukan jari tok yang dipotong oleh sahabiah, sak jantungnya ditekin itu. Karena Muhammad istimewa. Istimewanya oleh Allah dibuat sempurna dari jasmaninya juga dari batiniahnya, sehingga beliau memiliki yang tadi dikatakan la'alla khuluqin adim. Batinnya ini dibuat istimewa, agung, Allah yang buat. Kemudian setelah itu Imam Busiri mengatakan di lanjutan qasidah Burda ini,
Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Kekasih. Makanya layak kalau dikatakan di dalam pribadi yang agung Nabi Muhammad SAW ada uswah, ada contoh, ada suri teladan. Kalau tidak percaya, kalau Nabi Muhammad minta kan pasti dikasih. Rasulullah ditawari apa? Gunung dijadikan emas. Napa jawab Kanjeng? Tidak. Saya tidak minta itu. Saya tidak perlu itu. Lelek jenengan ditawari gunung. Oh sing niku pindah iki emas niku pindah. Sedaya jenengan dinate emas kan jenengan. Lha itu uswah bagi kita. Kalau Rasulullah kita jadikan emas bagaimana kita? Apa Rasul tidak mungkin? Kalau saya menjadikan baca surat Maryam, Sayyidatuna Maryam itu ketika di mihrabnya itu mendapatkan makanan dari surga. Sayyidatuna Maryam itu. Apa pangkatnya Sayyidatuna Maryam lebih tinggi daripada Tuhan? Tidak. Tapi Rasulullah ketika datang ke rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Wahai Aisyah, adakah yang bisa saya makan?" Pertanyaannya bukan ada rawon, ada supo, tidak. Adakah yang bisa dimakan? Jadi apapun yang bisa dimakan itu dia tanya apa yang bisa dimakan. Jawab Sayyidatuna Aisyah, itu saya niki pemimpin dunia akhirat ini. Tidak ada yang supo. Pemimpin saat ini kebel, napa? Kulkase sembarang kali berase, brode kopi, terdapur niku penuh sedaya. Sarana prasarana terpenuhi, tapi Nabi Muhammad, adakah yang bisa saya makan? Tidak ada ya Rasulullah. Apa jawabnya? Saat ini, hari ini saya puasa. Itu uswah loh itu contoh loh. Rasulullah tidak mengejar dunia. Yang beliau pentingkan apa? Akhirat. Ini saya hubungkan dengan hadis yang saya baca tadi. Nanti yang banyak masukkan manusia kepada surga. Apa? Ketaatan, ketakwaan, akhlak karimah. Akhlaknya Nabi Muhammad ketika tanya apa yang bisa dimakan, tidak ada ya Rasul. Nomor nesu, boten. Pulau poso saat ini. Ini uswah loh. Ini contoh loh ini. Adakah kita bisa meniru apa yang kita ketahui? Kita lakukan. Kan tadi saya katakan. Anda tahu apa tentang sunnah Nabi Muhammad? Oh saya tahu Nabi Muhammad itu pakai siwak. Benar kan? Lazim. Itu yang harus kita lakukan. Memang sunnah Nabi Muhammad. Oh, bahkan triliunan itu. Di dalam sholat saja sudah begitu banyak itu. Sampai jenengan paling bingung. Kata takoli paling saya isi paham bukan? Belum yang lainnya. Setiap segi kehidupan kita itu sudah dicontohkan. Makanya Allah betul-betul mengatakan ada uswah, ada contoh di dalam pribadi yang agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang harus kita lakukan. Nah ini. Makanya di sini kalau kita percaya kepada hadis ini. Apa? Akhlak karimah amat penting. Termasuk ini ada Sayyidatuna Usamah. Ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, pemberian apa yang baik terhadap manusia yang baik? Terus dengan paling tiang lintu, bukan hanya bentuk hadiah makanan, minuman, barang-barang, bukan hanya itu. Di sini Sayyidatuna Usamah mengatakan pemberian apa yang terbaik untuk manusia yang lain. Maka ketika kita yang bermuamalah, berinteraksi itu dengan manusia yang lain itu, apa yang bisa kita berikan? Ini dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang baik, bahkan senyum itu bagian kepada saudara muslim kita. Bukan senyum sinis loh, tapi senyum yang menyenangkan. Senyum bukan tertawa. Itu bagian dari akhlak karimah.
Belum lagi nanti ketika kita berbicara, kita pilih bahasa yang sopan, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nek kulo riyen kulo paham bahasa kulo niki ketika ngomong Jawa, kulo bahasa kulo niku ngopo. Kepada orang lain saya ngomong kon. Kon itu bahasa kasar itu. Makanya saya pakai bahasa Indonesia. Karena saya bahasa Jawa belum begitu bisa. Sama keluarga saya, sama anak saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Karena kelemahan saya waktu itu loh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan kata. Kalau bahasa Jawa nulis, kalau nipis itu sih waktu iso. Itu bahasa di dalam, bahasa Jawa nggak iso. Bahkan Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan beliau diutus untuk apa? Makarimal akhlak, menyempurnakan li utami makarimal akhlak. Bahkan sholat nanti di setelah ini juga dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tiang sing sholatnya pun bener nih menurut kacamata syariat dengan dasar shollu kama ra'aitumuni usolli. Dasar ini sholatlah kita seperti kita melihat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Itu bisa mencegah manusia. Ini janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Akan mencegah manusia ini daripada fahsya, omongan-omongan sing elek. Fahsya itu bisa omongan sing elek. Wal munkar, kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman. Jadi kalau masih ada orang, mohon maaf, dia sering keluar masuk masjid, sering melaksanakan sholat, tapi masih fahsya, apalagi munkar, berarti di dalam sholatnya ini ada perkara-perkara yang kurang pas, yang belum ikut daripada Nabi Muhammad SAW. Karena tadi saya katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dari mana? Ya dipelajari, dicari kesalahannya. Ketika ketemu kesalahannya dibenahi. Mungkin dari bacaannya, mungkin dari gerakannya. Itu dicari. Tujuannya kita duduk seperti ini, menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ini untuk kita belajar tentang ilmu. Dengan salah satu di antara sekian banyak tujuan adalah mencari dan memperbaiki kelemahan kita. Makanya seandainya ada orang sholat tapi masih maksiat dan munkar, berarti kan sholatnya bukan janjinya Allah yang tidak ditepati. Tidak mungkin kan Allah ingkar janji. Apa Anda yakin kalau Allah ingkar janji? Tidak mungkin Allah ingkar janji. Kalau Allah ingkar janji, sifatnya Allah batal itu. Allah tidak mungkin ingkar janji. Cuma ada manusia ini tadi ya, kesalahannya ini dia tidak mau koreksi, tidak mau membenarkan daripada kesalahan, dia bertahan daripada kesalahan itu terus dilakukan. Karena apa? Mungkin dia tidak tahu atau mungkin faktor yang lain. Itu jadi Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Termasuk dawuhe Hamid mau duwe tirakat siji yaiku duwe ati sing apik, mujahadah, jihad kita. Dengan cara apa? Minta sama Allah, berdoa. Seandainya kita masih melakukan perkara-perkara yang membuat kotor hati kita, ketika kita sadar, kita tobat, balik lagi, perbaiki. Kenapa? Karena taraf kita manusia saat ini, saya belum ada dengan sedaya teknologi. Ini kita tarafnya masih belajar. Tiap belajar itu kadang lampahi, nopo saya salah ini, itu saya dilakoni, tahu kesalahan, balik lagi. Wong tarafe tasih belajar. Ojo dilakoni kesalahan, tapi ojo disemojo dengan dalil Allah kan Ghafurur Rahim, jadi dipaksa melakukan kesalahan. Jangan main-main ini. Nah kalau nggak dikasih tobat, melakukan kesalahan terus tidak ada umur, na'udzubillah min
Jadi semoga kita semuanya diberikan panjang umur. Nah, di sini juga Nabi Muhammad SAW mengatakan yang memberatkan mizan daripada timbangan kita nanti, yang menyebabkan ini apa? Salah satu yang menyebabkan menjadi pemberat daripada timbangan kita nanti, kan ada mizan itu harus ada yakini. Proses mizan itu harus diyakini. Masyar, titian sirot itu bukan cerita fiktif, itu terjadi itu nanti. Cuman kita masih di alam dunia. Yang sudah di alam barzah itu sudah ketir-ketir ini. Semoga keluarga kita semua diberikan. Amin. Yang memberatkan timbangan mizan nanti itu salah satunya adalah khuluqul hasan, akhlak yang baik. Balik maneh perkara akhlak. Nek akhlaknya mboten apik niku nyenengi iblis. Kenapa? Nanti akan memberatkan timbangan yang sebelah kiri. Kalau sudah timbangan sebelah kirinya berat, alamat ini. Nah kalau neraka nanti namanya iblis dan bala tentaranya. Bahkan diriwayatkan diceritakan iblis manusia dan para bala tentaranya ini ketika di neraka ini podo gontok-gontokan, podo salah-salahan. Kuwi iblis dulu ngomong, kau kan belum kontok sing lakoni kan awakmu. Memang iblis cuma di situ. Yang melakukan siapa? Manusia. Kalau tidak percaya, bisa kita buktikan itu. Taruhlah kita menemukan satu dompet di tengah jalan. Entah itu di telinga Anda, entah itu di dalam hati, ada perintah untuk ambil. Coba itu dengan renungkan. Ya bahasa orang Jawa itu demit di sini. Untuk diambil, setelah diambil dibuka. Akhirnya perintah terus tuh sampai akhirnya kita melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Kita ambil, kita gunakan. Di dalam syariat ada barang temuan itu ada aturannya. Kalau kita nemu satu barang, itu kita suruh simpan dan juga disuruh umumkan sampai sekian waktu. Ketika ada, terus bagaimana? Khawatir dirinya ini tidak bisa amanah, harus orangnya harus tahu diri. Jangan terlalu percaya diri, harus tahu diri. Khawatir tidak amanah, ya kalau ada disarankan ini, kalau uangnya tidak jelas, ya untuk fasilitas umum. Jalan. Kalau orangnya jelas dia orang yang muslim, nah saya khawatir tidak amanah, ya masukkan ke kota, bisa masukkan ke madrasah, bisa masukkan pondok, yayasan, masjid. Tapi seandainya sudah masuk, terus ada orang ngaku dan betul, ini kan harus mulai di sini. Loh gitu, waduh kalau gitu. Lalu ini Anda kembalikan, bisa kembalikan, ini menjadi jariah Anda. Tidak usah khawatir, Allah tidak mungkin keliru. Begitu pahala, tidak mungkin keliru. Itu kan ini kan karena bisa itu, Allah Ta'ala tidak mungkin biasa. Detail. Bahkan besok diriwayatkan rekaman kehidupan kita itu setiap aktivitas per detik itu tampak jelas. Itu tuh rekaman itu kehidupan kita. Berarti mau mengingkar bagaimana, mau ngelak bagaimana, mau jelas. Itu harus kita yakini. Perkara-perkara semacam itu harus kita yakini. Sehingga kita menjalani kehidupan ini akan penuh dengan kehati-hatian. Kehati-hatian. Orang sembarangan. Gak sembrono. Perjalanannya jam berapa? Setengah 9. Ngajar, kuat sih hari ini. Nah, terus di sini ada apa ya? Kiat bahasa saya. Atau strategi. Jadi seperti tadi
Tuhan yang satu, minta sama Allah. Ini Nabi Muhammad itu masih minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Diberikan adab, diberikan akhlak yang baik. Allahumma husnul khalqi wa khuluqi. Bisa jalur itu Allahumma. Ini Nabi Muhammad itu. Lalu kita tidak mau minta bagaimana? Yang sering saya sampaikan untuk ini astajib. Nah, jalur minta sama Allah. Jangan khawatir apapun, bahkan perkara duit. Kalau tak mau perkara duit, apa sakit duit tentang moral, kalau mau itu jalur nampak RT mau kayak gini kamu mungkin. Dan Nabi Muhammad juga minta kepada Allah apa? Untuk dijauhkan daripada akhlak yang tidak baik, mungkar akhlak. Juga minta beliau akhlak karimah secara umum di sini saya katakan, dan juga beliau minta dijauhkan dari akhlak yang tidak baik. Ini Nabi Muhammad tuh ini, tidak main-main. Kalau Nabi Muhammad yang sudah jaminan, Nabi Muhammad jaminan itu, jaminan surga, masih minta kepada Allah. Lantas kita yang posisinya gak jelas, ya, semoga semuanya nanti dikumpulkan di bawah baginda Nabi Muhammad. Posisinya manusia ini gak jelas ini. Masa tidak mau minta? Itu keliru besar. Keliru besar. Nah, di sini dikatakan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendengar dan mengatakan untuk uli astajib diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang minta ini kapasitasnya sebagai kekasih, bukan perkara orang biasa, enggak, kekasih ini. Nah, terus kemudian di sini dikatakan Allah menurunkan Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran ini isi secara umum daripada Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah pengingat, pengiling. Kemudian yang kedua adalah kabar gembira. Kemudian yang ketiga adalah cerita orang-orang terdahulu. Cerita yang ini diceritakan, bukan cerita fiktif. Cerita kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, itu nyata. Sudah ada buktinya itu. Rasulullah di situ juga ada bagian-bagian daripada Nabi Muhammad yang saya maksud bagian di sini akhlak secara umum. Nah, di sini termasuk Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa aqlil anil jahilin." Dikan nyepuro. Sinten jadi yang sing salah. Ojo sampai yang sing salah iki. Kowe itu salah ning aku. Akhirnya diwarisne ning anake. Diwarisne ning anake diceritane. Kae ora marani aku. Akhirnya anake cerita tentang putune. Jadi ya sampai anak putu iki dendam kesumat ya, dendam dipelek. Hati-hati ini. Ojo sampai maris dendam. Mungkin jadi mau kalau Allah Taala didhawuhkan dari yang ingat gampang lupa. Memang berat, termasuk itu bagian dari akhlak karimah dan termasuk ibadah. Jangan dikira ketika kita berusaha untuk memiliki akhlak karimah kita tidak melakukan ibadah. Itu ibadah itu. Yang ibadah inilah tadi ketika kita berusaha untuk memiliki, tanda kutip memiliki ini, berusaha untuk di dalam diri kita ini ada akhlak karimah ini nanti akan menyebar, berimbas kepada perilaku kita yang lain. Termasuk di sini ada perintah anil jahili. Nek mau bodoh, ojo kancani. Jangan maksudnya kancani jangan dijadikan tempat bodoh. Ya kita berteman cukup. Kalau ketemu ya
Iya kabarnya, bagaimana kabarnya sehat, selesai. Tapi jadikan rumah duduk. Kita bahkan disuruh menjauh. Dalam artian menjauh di sini, ya tidak kita jadikan sohib apa? Besti kalau bahasa sekarang. Dan sekarang ini besti gak dalam ukuran. Masih orang jahil, orang bodoh, orang elek, jadi besti bahaya. Untuk melihat agama seseorang itu gampang. Cukup kita lihat temannya, ya itu agama boleh. Tidak usah kita lihat sering masjid, sering tahajud. Tidak perlu. Kita lihat temannya, ya itu agamanya orang tersebut. Makanya jangan ngomong ini sekali rapi, jangan ngomong ini sekali rapi, sekali nambah bertemu. Singkatnya kali rapi, itu kriteria pertama dari Nabi Muhammad SAW untuk memilih calon suami atau calon istri. Yang pertama itu adalah akhlak karimah dan agama yang baik. Akhlak karimah dulu. Akhlak karimah dulu. Kenapa? Begini. Karena ketika nanti kita salah memilih calon istri atau calon suami, ini nanti ketika orang menikah, dan nanti ini berkelanjutan, anaknya bagaimana nanti? Kalau tidak memiliki uswah di dalam keluarga, ini penting. Makanya jangan ngomong ini sekali rapi. Itu ada yang pertama adalah akhlak karimah dan agamanya cantik, ganteng, itu perlu pertimbangan itu. Kalau lanang boleh sing ayu, yo kudu. Wong perlu ini ayu elek. Jadi kalau elek standar, ayu standar, itu kilo ayu perlu ini. Tapi itu ayu ganteng itu relatif pun kita budi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di sini dalam Al-Qur'an, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Iki nek khotib ba'da doa mesti maca iki. Allah Ta'ala itu meletakkan dados tiyang sing adil. Tapi angel untuk adil. Maka kali nambah itu diterangkan. Kita tidak mungkin bisa adil. Dan mungkin bisa. Terus kata bahas ibu juga. Wal ihsan. Kengen dados tiyang ingkang sae. Sae sak barang. Lebih batin. Wa idil kurba kengen napa kali kaum kerabat itu sing saya. Ojo sampai terjadi itu. Ambil dulur gak api. Ambil tombo kaya dulur. Ini katanya. Ini dulur kaya musuh tapi ini kaya dulur. Itu pikirannya sing ini. Apa? Ini pikirannya sing ini. Tapi gak ada lagi. Banyak yang tersakiti nanti. Terus pikir begini. Bahkan kita aksa anil fahsya'i wal munkar. Paksa munkar wal baghi. Napa wal baghi ini? Sengit-sengitan. Musuhan. Sampai yang saya ngeten. Niki kula pribadi ngalami. Nek menawi tiyang niku tresnane teng Kanjeng Nabi niku pun puncak. Ningali sedaya perkawis niku tetep terhubung teng Kanjeng Nabi. Sampai yang saya ketika didolimi kali tiang niki mboten matur males dolimi tiang sing dolim niki wau amargi tiang niki sing didolimi gak ada pepanggih tiang dolim niku umat Kanjeng Nabi.
Kula mboten wantun dolim teng tiyang sing dolimi kula niku amargi kula khawatir Kanjeng Nabi niki susah. Kula mboten purun damel Kanjeng Nabi susah. Ketika kula mikir perkawis niku lho, nafsu kula niku berontak. Terus piye? Wong sakmenake dhewe lho ning awakmu. Tapi pancen ngoten, nyuwun sewu, Kanjeng Nabi ketika dihinakan pribadinya, direndahkan pribadinya, beliau memaafkan. Ketika beliau diperlakukan tidak baik, beliau membalas dengan kebaikan. Niku sing dilampahi Kanjeng Nabi. Lho niki akhlak karimah lho. Makanya nafsu kula gak trimo, berontak nafsu kula. Soalnya niki perkara agung. Nafsu niku napa? Inna nafsala ammarati bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu niku ngajaken perkara elek kecuali ma rahima rabbi, napa-napa ingkang dirahmati Allah Taala. Nek nafsune dirahmati, nggih saged tunduk. Nek nafsune gak dirahmati ya berontak kados nafsu kula. Lah wong sampeyan dhewe menawa. Iki pemanggi sing kliru. Sing disampaikan nafsu kula. Misalnya itu, lebih tak jenengan bayani, jenengan ketika didolimi kali dia, didolimi lah, dilangani kali dia, jenengan sakitnya pulau yang lebih nol. Nek jenengan sakitnya pulau, apapun, aku ngomong mereka apapun, pergi. Jenengan pun gak ada interest nonton kan, gimana sih istimewa. Tapi tidak bisa boten. Ya berarti terus jenengan ini rasanya saya boten ngambil ini masih abal-abal. Masih abal-abal. Boten berarti terus nonton kajian. Masih hati-hati dulu diwastani itu. Niki lho mati kajian. Kulo boten mantun dulu. Napa kulo boten mantun ngarani kajian. Bagian saya ini gak gandendol. Medsos kudu mawon, kudu kuwi ngene kuwi. Kali oke. Ini mulai soalnya itu diganti, aku pakai wis kayak gini, TikTok ini cekel saja. Hari yang itu kalau jawab itu tanganku. Boten nang salah musuhan itu. Nomor pun alasannya boten nang salah musuhan. Sapa wong sing kenenge dulure. Dulur niki dulur iki boten sing maksud dulur kandung. Dulur muslim nggih padha menungsone niki wae. Telung dina urusane bawon. Lah iki keneng tanggane tahunan iki lho biasa. Ketlajuk plengos biasa. Masih ngomongin teko ya jangan. Pun Allah Ta'ala dawakan ma'alil wa man sobaro wa ghafaro inna dzalika liman asmil umur. Abot saestu. Makanya Islam niku nyun sewu dawuhaken wong sing mlebu Islam niku kudu kafah, menyeluruh sak kabehane. Dikon sabar. Wa man sobaro wa dan ghafaro ngapuron. Wah, abot itu tenan sak bul-bulan ini. Usah jane ngomong kok dhewe. Inna dzalika liman asbil umur sak temene sabar lan ngapura niku wae asbil umur sak penting-pentinge lho. Sak pentinge perkara. Lan perkara penting niku, sabar niku. Ojo ngomong sabar ora batese, gak enek sabar. Sabar bener, sabar betul bakso enek. Tapi sabar kayak enek. Ngomong gampang. Sabar itu ngomong gampang, diomong penak, lanyah. Tapi lakoni ngomong ngapura nggih ngoten. Gampang. Ayo sepuro. Nek kowe dibalas terus piye? Dibalik kowe dilarani. Oh iso. Makane cara paling gampang. Gile nek dawuh Kanjeng Nabi. Dungo. Nyuwun dhateng Allah. Ikhtiar paling sae.
Ikhtiar paling mujarab, ikhtiar ingkang paling utama nggih nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun apa? Nggih napa sing badhe jenengan nyuwun? Nyuwun akhlak sing sae, nyuwun ati sing sae. Ditebihne akhlak ingkang boten sae, ditebihne perilaku ingkang boten sae. Ditepane tiyang-tiyang sing sae, ditebihne tiyang-tiyang sing boten sae. Sedaya mawon, sedaya perkawis pun. Gitu termasuk saya mungkin sing iki wae diantara ingkang sakit. Di kula niku napa sakit? Sedaya niku sakit. Bahkan saya Kanjeng Nabi niku pun milik niku. Termasuk panjenengan 14 abad yang lalu Nabi Muhammad itu sudah mengingatkan kita. Ihtanin khomsan qabla khomsin. Manfaatnya 5 perkara sadurunge tekane 5 perkara. Iki kula sing kula alami nggih, sing kula alami mawon. Nek kabeh gak nulung ramune jalan. Tiyang niku saged ngraosaken nikmat ketika nikmat hilang. Pun ngantos dados tiyang model niku. Tiyang niku saged ngraosaken nikmate sehat nek tekane loro. Kula modal kula wingi sing loro. Napa mawon pengin muntah sampai delok HP kula lho kula kudu muntah. Napa mawon diparingi napa Mas Yudi namani napa dengan ini napa gak pengin napa. Saya pengin napa kudu muntah. Betul enak, tapi ketika sehat segone anget tempe nasi goreng sambal papas. Sampai cukup minum teh. Orang usah beli papas dolan nyambel bawang. Nggih. Niku dadi. Mosok ada napa wong sehat. Makane manfaat perkara sebelum datang iman. Itu sama dengan itu kelas dulu. Ya. Pun insyaallah biji kesimpulan kembali mungkin kita singkatkan sampai kapan pembahasan di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawha ashrafna fatub alaina tawba tansir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw tiratin aw subba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna il mustafa rasuli nada bi kulli suri salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasis turbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi Subhanallah
subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Keluarga yang sakit hati boleh. Ya, sakit. Gini, kalau kita merujuk kepada yang tadi untuk muni astajiblakum, mintalah pasti akan diberi. Allah Ta'ala kan mengatakan seperti itu. Jadi ketika yang sakit itu mau makan, mau minum atau mau apapun, makan minum itu maksud makan minum, itu minta sama Allah. Bisa taruhlah mau minum air putih, yang sakit suruh ngomong, ya Allah, saya minta Engkau untuk menjadikan ini yang terjadi minum air putih misalnya, air putih ini menjadi obat bagi saya. Karena kita tidak tahu apa obat itu, kita tidak tahu. Bahkan ini nasihat saking Nabi Abdul Qadir dimana dibagi ibu ngeten. Ketika kita akan makan sesuatu atau minum obat, misal yang enggak ada kolesterol, ibu terus disuguhi gulai, karena kan boten matur, saya boten matur jadi paling itu loh. Boten biar. Nah, itu misalnya mungkin kita punya keinginan, misalnya ini tadi tidak ada yang sakit apa, kanker mungkin itu dia misalnya kepingin mie instan, kadang nggak berani makan mie instan. Makan saja tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Kok dari mie instan dari telur cukup satu saja. Terus sebelum makan ini, makan yang mengkhawatirkan atau minum obat yang kita nggak tahu isi daripada obat itu baik atau tidak untuk kita. Saya yakin dengan ketika minum obat pasti tidak tahu isinya. Yang dikandung obat ini loh apa? Kan tidak tahu. Pokoknya jenengan disarani dokter, apalagi tidak percaya dengan dokter. Kata terus itu. Jangan percaya, diberi pasti jenengan minum. Padahal tidak tahu isinya apa. Bisa jadi ini ada yang tidak baik untuk kita. Agar ini makanan minuman yang menurut kita tidak baik bisa menjadi baik. Ketika ada racun akan insya Allah menjadi netral. Iku Habib Abdul Qadir mengatakan sak derenge dahar, sak derenge minum obat atau apapun itu membaca. Nek dengan tasik ngaso kitab kutip dengan buka kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 kali. Insyaallah ketika itu ada racun, ketika itu ada zat yang tidak baik, maka oleh Allah akan dinetralkan. Bahkan didahulukan kalimat ini yang kita baca bisa menghilangkan barang syubhat yang ada di dalam diri kita. Barang syubhat itu barang sing gak jelas. Maksudnya gak jelas mau halal haram. Hati-hati. Nggih, apal mboten? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya Qayyum ya Qayyum la haula wa la quwwata illa billahil 3 kali. Terus ning sakit, ingkang sakit ditambahi, nek sing sakit nggih. Nek sakit ditambahi, ya Allah jadikan ini sebagai obat bagi saya. Apapun yang dimakan, yang diminum air putih ini. Niku sing kula lampahi ketika kula sakit. Nek jenengan seorang kula badhe ngombe mboten langsung kula ombe, kula meneng riyen. Niku kula nggih nyuwun sama Allah Taala. Ya Allah jadikan ini obat untuk saya. Nek pengin rada dawa muji riyen Allah Taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan yang memberikan saya sakit, dengan yang membuat saya sakit, dengan yang memberikan obat untuk saya, dengan yang menyembuhkan saya. Rotok kritis semacam ini. Kayak rotok kritis kados kula, kita mesti ini dengan saya obat kayak gitu. Macam mana ya?
ada perbuatan. Bu, bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Ya, banyak kesalahan, mohon maafkan dalam ini. Didoakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.